Satu, dua, tiga. Halo guys, welcome to our podcast. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sering banget kita dengar, tapi kadang masih suka ya udah lewat doang, yaitu berakhlak. Nah, ini tuh sebenarnya penting untuk calon ASN. Tapi pertanyaannya, ini tuh cuma slogan atau emang bisa diterapin? Hari ini saya nggak sendirian. Ada 4 orang yang ganteng-ganteng dan kece di sini. Say halo dulu guys. Halo. Halo. Sebelum kita mulai, aku mau teman-temanku yang berempat yang kece ini memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Rafael Abdul. Saya sebagai narasumber satu. Terima kasih. Dilanjut, perkenalkan, nama saya Falahuddin Akasidi. Di sini saya sebagai narasumber 2. Dan perkenalkan, nama saya Priji Arya Denantra. Di sini sebagai narasumber 3. Kenalkan, nama saya Ricky Martin sebagai narasumber 4. Oke, makasih teman-teman udah memperkenalkan diri. Jadi langsung aja nih, menurut kalian berakhlak itu sebenarnya apa sih? Kalau menurut saya, berakhlak itu kayak duit lain. Jadi, patokan di mana seorang ASN bisa bekerja sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada berakhlak, seperti berorientasi pelayanan, harmonis, akuntabel, loyal, adaptif, kolaboratif, kompeten. Nah, hal tersebut menjadi acuan atau patokan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Mungkin seperti itu. Ya, kayak standar sikap juga sih. Jadi bukan cuma kerja tapi juga sikap dan attitude juga penting untuk menerapkan nilai-nilai berakhlak itu. Oh, berarti berakhlak itu bukan cuma teori ya, tapi harus dipraktikin juga. Iya, betul banget. Soalnya berakhlak itu kan udah jadikan sebagai kita pedoman dalam menjalankan tugas. Makanya kalau cuma dihafal doang sih ya percuma gitu ya. Oh, oke nih. Setahu aku, berakhlak itu punya beberapa poin kayak yang udah Deva sebutin tadi. Kita bahas satu-satu ya. Pertama, berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan itu gimana sih guys? Kalau menurut saya, inti dari berorientasi pelayanan itu simpel. Jangan sampai kita malah jadi pihak yang menyusahin orang. Maksudnya gini, kita kan kerja buat melayani masyarakat. Jadi, sebisa mungkin kita harus bantu mereka kasih solusi, bukan malah bikin proses jadi ribet atau muter-muter gak jelas. Kadang hal kecil kayak respon yang lama atau mau jelasin dengan sabar aja itu udah jadi bentuk pelayanan yang bagus. Jadi bukan cuma soal cepat, tapi juga soal niat bantu orang. Benar juga ya. Jadi kalau akuntabel itu gimana? Aku mau nanya kepala nih. Kalau akuntabel ya harus tanggung jawab. Misal kayak pekerja tuh nggak boleh asal dan hasilnya pun harus bisa dipertanggungjawabkan. Oh, oke. Lalu ada poin kompeten dan harmonis. Kompeten dulu nih. Gimana menurut Depa kompeten itu gimana? Kompeten itu dimana kita harus bisa mengupgrade diri, harus bisa melatih diri, mengikuti seminar, pelatihan, diklat, dan lain-lain untuk menunjang tugas dan pokok kita sebagai tugas masyarakat. Mungkin seperti itu. Nah, iya, apalagi sekarang kan cepat berubah. Jadi kita harus mengupgrade diri kita supaya tetap kompeten dalam menjalankan tugas gitu. Kalau untuk nilai harmonis, menurut Fala gimana?
Kalau menurut saya nilai harmonis itu intinya sih jangan toksik di tempat kerja, itu salah satunya, dan juga saling menghargai antar suku dan budaya, saling respect apapun yang terjadi, dan udah sih itu aja sih, cukup. Lanjut, selain dari berorientasi pelayanan, lalu tadi ada akuntabel, kompeten, dan harmonis, lalu ada loyal dan adaptif. Loyal itu menurut Martin gimana? Loyal ya. Kalau soal loyal, menurut saya ini sering disalahartikan. Loyal itu bukan berarti kita harus selalu iya sama atasan atau jadi yes man. Tapi lebih ke kita punya komitmen sama pekerjaan, sama aturan, dan juga sama tujuan organisasi. Jadi kita tetap profesional, tetap punya prinsip, tapi juga nggak keluar dari jalur yang udah ditetapkan. Intinya setia sama nilai dan tanggung jawab, bukan sekedar ikut-ikutan. Itu aja sih kalau menurut saya. Nah, ini penting banget memang ini. Gimana pendapat Deva tentang adaptif? Kalau adaptif itu ya intinya kita harus fleksibel, jangan kaku, apalagi tengah-tengah harus globalisasi saat ini, di mana digitalisasi ditekankan oleh setiap instansi. Dengan adanya sikap adaptif ini kita harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Kita boleh gaptek dan harus bisa belajar mengenai teknologi yang terbaru. Seperti itu. Oh, oke. Berarti terakhir adalah kolaboratif ya? Gimana kolaboratif itu? Nah, kalau kolaboratif ini tuh terkait kerja sama tim. Karena jujur aja kalau misalkan kerja sendiri tuh pasti capek banget. Dan tentunya di organisasi kita juga gak bisa kerja sendiri. Makanya kita harus kolaboratif dengan rekan kerja kita. Gitu. Nah, ini benar banget. Oke, sekarang coba teman-teman kasih contoh realnya dong, gimana sih cara kita nerapin berangkat ini? Oke, kalau dari saya, yang pertama itu datang tepat waktu, mengerjakan suatu pekerjaan itu sesuai deadline, dan selalu menjaga kebersihan di lingkungan kantor atau di lingkungan sekitar tempat kita kerja. Itu aja sih. Kalau yang lain gimana? Kalau menurut saya, jujur juga sangat penting. Gimana contohnya kita jangan memanipulasi data atau kerja asal. Jadi kita harus kerja berdasarkan by data. Jadi sesuai tanpa ada manipulasi. Kalau contoh nyatanya, menurut saya yang paling kelihatan itu dari sikap sehari-hari. Misalnya kita mau bantu teman kerja yang lagi kesulitan, tanpa harus disuruh dulu. Jangan egois atau mikirin bukan kerjaan gue. Karena pada akhirnya kita kerja dalam satu tim. Kalau satu orang kesulitan, sebenarnya itu juga bakal ngaruh ke yang lain. Jadi saling support aja, biar kerja juga lebih ringan dan suasana kerja jadi lebih enak. Dan jangan lupa terkait attitude itu juga penting banget loh. Berarti sebenarnya berakhlak dan poin-poinnya itu simpel ya. Tapi jujur, menurut aku pasti ada tantangannya. Menurut kalian gimana? Kalau menurut aku sih lingkungannya juga berpengaruh ya. Kalau lingkungan nggak sehat, kalau toxic juga susah juga gitu. Iya tuh, betul banget. Apalagi kalau udah kebiasaan lama, dan kita udah susah banget buat membentuk habit baru. Iya sih bener ya. Terus menurut Deva sama Martin solusinya gimana? Kalau menurut saya yang pertama mulai dari diri sendiri dulu, disiplinkan, terus
perlahan-lahan mulai habit yang baru yang positif yang bisa mengatasi tantangan tersebut. Kalau pendapat Martin gimana? Tantangan sih pasti ada ya, apalagi kalau lingkungan sekitar belum sepenuhnya mendukung. Kadang kita udah berusaha baik, tapi yang lain masih cuek atau bahkan kebalikannya. Tapi menurut saya kuncinya tetap konsisten, walaupun pelan. Yang penting kita mulai dari diri sendiri dulu. Lama-kelamaan biasanya juga bakal nular ke yang lain. Karena perubahan itu nggak harus langsung besar. Yang penting nyata dan terus dijaga. Itu Oh, aja sih kalau menurut saya. jadi kesimpulannya itu berakhlak bukan cuma slogan doang, tapi harus jadi kebiasaan ya. Mulai dari hal kecil, dari diri sendiri, lingkungan, komitmen, serta keyakinan dan etikat baik kita untuk berakhlak dan melengkapi poin-poin berakhlak tersebut ya. Setuju Setuju banget. sih, setuju banget itu. Ya udah deh, aku udah dapat banget poin dari berakhlak itu seperti apa. Makasih buat narasumber yang keren-keren dan kece ini. Thank you banget buat kalian dan buat yang nonton. Makasih. Semoga kita bisa sama-sama jadi pribadi yang lebih baik ya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. Dadah. Sampai jumpa. See you. Dadah, sampai jumpa. Semangat.